Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nyuwun pemahaman nalika kula tasik berangkat pertama madosi dinul haq. Nggih. Kula manggi ustadznya. Nggih. Waktu niku kula dikengken nglampahi salat hajat 4 rakaat. Nggih. Di dalam rakaat dikengken maos kulhu ping selangkung setiap rakaat. Lan niku madhep niku menghadap ke timur. Niku maksud tujuane yo napa? Niku dalam keadaan sholat. Nggih. Keadaan sholat, sholatnya sholat apa namanya? Sholat hajat. Hajat harus menghadap ke timur. Dan ke dalam keadaan peteng niku. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Nomor kalih kula diparingi sholawat yang mau sholawat waosanipun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yang suruh bi amali wastaghfiru bi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahamanipun ya napa niku? Ngoten nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Matur suwun. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah pertolongannya dengan bentuk kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas tentang masalah kisah sejarah ketika Kanjeng Nabi menyampaikan dinut tauhid atau ajaran beliau di tengah-tengah kaum, penuh dengan cacian, penuh dengan penolakan, penuh dengan hinaan. Begitu juga dengan kita di tengah-tengah keluarga atau di tengah saudara, di tengah-tengah umat, itu penuh dengan cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Dan ini sudah wajar hal itu terjadi dikarenakan dianggapnya ajaran itu keluar dari kaidah mereka-mereka miturut pandang sudut mereka, dan ini wajar. Tapi sesungguhnya ketahuilah bahwasanya sebetulnya di setiap diri manusia itu ada kefitraan, ada kefitraan. Oleh karena di dalam setiap diri manusia tingkatan-tingkatan hijab, tingkatan-tingkatan penutup hati kita tidak sama, maka disitulah alasan mengapa untuk sementara waktu ada yang menolak, ada yang menerima. Saya ulang, sebetulnya setiap diri manusia, entah agama Anda apa, mesti ada kefitraan. Dalam hatinya ada kefitraan. Cuman oleh karena hubbus syahawah yang ada di dalam setiap diri manusia itu tidak sama, maka
Wajarlah untuk sementara ada yang menolak, juga ada yang menerima, juga ada yang masih dipikir-pikir. Seperti halnya ketika saat kita diputuskan hakim dalam satu ketetapan hukum, itu diberi kesempatan banding opo endak atau pikir, nggak jauh berbeda. Terus bagaimana sikap kita ketika saat di antara orang dekat kita atau orang jauh kita itu menolak ketika saat jenengan menyampaikan tentang ajaran dinut tauhid? Nanti kita bahas sesuai dengan surat Al-An'am ayat 33. Ini kisah sejarah Kanjeng Nabi dulu, seperti halnya kita ketika saat menyampaikan. Terus kita bersikap bagaimana? Mereka kita hujat, mereka kita nerakan-rakakan, atau gimana? Monggo kita bahas surat Al-An'am ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu, teman-teman ngerti sopo ingsun Allah, annahu innahu sak temene opo iku isinya apa yang jenengan sampaikan terus diterima oleh orang lain. Iku layak zunuka, yepti susah temen siro Muhammad, hatimu susah. Saya mengerti Muhammad, ketika kau menyampaikan dinut tauhid ini, hatimu susah. Gara-gara apa? Alladzi kang yakuluna, kang podo ngucap sopo kaum. Nek cara bahasa jenengan, ucapane penerimaane orang lain bagaimana? Intinya adalah mereka banyak yang menolak. Tidak hanya menolak, tapi beliau pun dihina, dihujat, dan lain sebagainya. Sungguh saya tahu Muhammad, apa yang ada di dalam hatimu itu susah. Sebab hinaan, cacian, penerimaan kaummu yang mengatakan bahwasanya kau adalah orang gila. Ini Rasulullah dikatakan orang gila. Dan isi ajaranmu dikatakan ilmu sihir. Lautan-utan kok do teko, nek gak kena sihir gak mungkin. Bengi-bengi enak-enak kelon, lah kok buka buka YouTube. Mereka itu menganggap ajaran Rasulullah itu adalah ilmu sihir, dan mereka yang mengikuti Rasulullah dianggap kena sihir. Ini pendapat mereka. Lah, Rasulullah mendengar saat itu terasa di dalam hatinya gelisah. Mengapa beliau gelisah? Karena mohon maaf, pendapat ning ati beliau itu ini lu manfaatnya untuk kamu, bukan untuk saya. Manfaatnya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat untuk kamu, bukan untuk saya. Sebab ini lakum minhu nadhirum mubin. Aku ini sebatas
menyampaikan saja. Tidak ada manfaatnya buat aku. Itu saat itu. Intinya Rasulullah sudah tahu kalau manfaat semua umat ketika saat menerima ajaran dinu tauhid itu pada umat, bukan pada Rasulullah. Fa innahum mongko sak temene ucapan mereka iki Allah memberikan penjelasan terhadap Muhammad. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya ucapan mereka di dalam ucapan itu yang menyakitkan tadi lupa. Ikula yukadzibunaka, sesungguhnya sebetulnya itu dia tidak mendustakan dirimu. Enggak. Iki Allah mengingatkan supaya Muhammad itu tidak berlarut-larut dalam kesusahan. Lah, jenengan. Memang Bapak Ibu sedikit nengati jenengan itu seperti magnet. Nah gitu toh. Iki perkara manfaatnya itu, ketenangan itu pada dirimu sendiri, bukan padaku. Kok kamu tolak, bahkan kamu menghujat nengatimu, nengati jenengan itu seakan-akan ada nit koyok-koyok nggak terima. Lah ngeten nggih. Kadang-kadang juga kita kalau sudah hati berlaku dinu tauhid dan mengamalkan, ketika masuk dalam satu acara entah apa kok pihak dai-nya itu membahas tentang ilmu syariat tok. Lagi proses Pak. Dalam hati sampean apa manfaati? Lah ngeten nih. Ngaji kono isine. Lah ngeten. Oke, niku proses memangnya Pak. Enggak apa-apa, itu proses. Karena jenengan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga sedikit di dalam hati sampean itu ada nit seperti itu. Nanti nit seperti itu nanti akan hilang seiring dengan proses perjalanan khalwat jenengan datang Allah. Allah katakan Muhammad, sesungguhnya mereka itu la yukadzibunaka, tidak mendustakan dirimu. Loh kok bisa? Wong nyatanya dia menentang. Kok nyatanya dia menentang? Walakinadz zalimina, tetapi ne wong sing dzalim bi ayatillahi kelawan ayate Allah iku yazhaduna padha ndustaake ngingkari sapa ladina, mereka itu ngingkari ayat sing kok gawa yang kau bawa, bukan ngingkari dirimu. Iki piye maksude? Nyun sewu Pak, sejarah dulu kita Pak, sebelum hati ini menerima dinu tauhid, Gusti Allah menghadapkan dinu tauhid ini, jenengan gak setuju. Ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah atau ayat-ayat yang bersifatkan hakikat untuk menuju makrifat, jenengan gak setuju. Ati sampean gak setuju. Mungkin ketika saat itu ada pembahasan, kita jawab bagaimana? Kejeron. Duduk nggone bukan tempatnya, terlalu dalam. Waktu dulu kita ngalami seperti itu memang. Sebab apa? Sebab kita itu sesungguhnya menolak ajaran-ajaran yang sifatnya itu membebaskan ruhaniyah jenengan dari kepentingan nafsu. Enggak mau.
Sebab apa? Karena hati kita ada dorongan dari nafsu dalam diri kita untuk menolak. Semua loh Pak, ini semua. Proses sejarah kita seperti itu. Menolak. Boleh saya katakan karena itu bukan makanan kita. Makanan kita itu adalah makanan ilmu bagaimana caranya. Masalah man aradat dunya fa'alihi bi ilmin. Sukses dunianya. Sukses. Karena pada saat itu ruhaniyah kita itu dalam wilayah masih suka bersukaria, bercinta pada selain Allah, yaitu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Makanya pada saat itu Pak, mohon maaf, sukalah kita ilmu kanuragan, suka ilmu kesakten, langan ya, wis macem-macem. Sing lanang cintane ditolak, suka ilmu mahabbah supaya diterima. Wis. Bagi kita yang pada saat itu menjadi tabib, suka ilmu bagaimana caranya saya menyembuhkan itu mandi, omongan mandi, terus diwedeni orang, dipuja orang, disanjung orang, dan lain sebagainya. Memang proses kita seperti itu dulunya. Gak laki, gak perempuan seperti itu. Jenengan jadi dukun pijet, aku yakin nengati kepingin piye sing tak pijeti ku waras. Lah ngoten nggih. Pon. Ilmu untuk mendorong atas kehendak nafsu dalam diri kita itu kita sukai. Makanya kita ketika saat itu nggak mau Pak. Hati kita, ruhaniyah kita didatangkan ayat-ayat bi ayati mubayyinah yang menjelaskan dan untuk mengangkat ruhaniyah kita dari perbudakan hawa nafsu. Nggak mau. Apalagi pada saat itu bacaannya Quran Pak. Sopo sing maca Quran ini, mohon maaf, ayat ini akan menjadikan kau jauh dari bala, akan menjadikan rezekimu iku mengalir gak ono putusi. Terus aku tanya, apa bedanya ambek ngingu toyol? Apa bedane awak dhewe golek pesugihan Nyi Roro kidul? Cuman beda cahaya ngoten mawon. Makanya ada istilah ilmu putih, ono ilmu ireng. Berarti kalau kita itu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, itu memakai ilmu putih berarti cahayanya lampu. Kanggo nerangi PT ilang. Sama. Wasi nggawa oncor, golek PT ilang ya ketemu. Sami mawon. Siji teko geni, siji teko lampu. Cuman bedane kalau oncor ketera angin mati. Masalahnya gak ono pengamane. Nek sentolop lampu niki ketera angin, mboten mati. Masalahnya ada pengamannya, yaitu dop itu. Tapi nek dopi dipecah, ya mati. Wis terserah. Wis gak ono bedane. Di situ proses kita. Tapi ketika saat Allah mendatangkan dinul haq dengan ayat yang jelas, awal kita berontak Pak. Berontak, sinten mawon. Tapi seiring berjalannya ada kesadaran di dalam hati jenengan kali kula diangen-angen. Ayat yang datang tadi diangen-angen. Udah lama kelamaan Allah buka hidayahnya, akhirnya jenengan merespon. Akhirnya jenengan menjadi pengikut Rasulullah
secara kafah. Nah, ini tatkala sampean sampaikan terhadap orang dekat jenengan, ahli jenenganku anfusakum wa ahlikum naro, kok ditolak. Awalnya jenengan di hatiku ya mak gerunjal, gak enak, apalagi di debat, Pak. Awal-awal lah Rasulullah Muhammad nggih ngoten sami. Makanya Allah katakan qad na'lamu innahu la yahzunuka. Sungguh aku tahu Muhammad apa yang ada di hatimu, ono gelisah, ono rasa nggak penak ketika saat kaummu itu menerima ajaran itu. Dia itu mengatakan bahwasanya ajaranmu itu ajaran sesat, ajaranmu itu ilmu sihir, dirimu dikatakan orang gila. Aku tahu kalau hatimu itu ada rasa sing koyok ngono. Tapi ketahuilah Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu, tapi tidak mau kau membawa ayat-ayat itu. Iki cerita. Mengapa Allah mengingatkan terhadap Kanjeng Nabi? Supaya Kanjeng Nabi tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Sama dengan kita, bisanya tidak sedih. Kita harus tahu dua hal. Pertama, tugas jenengan adalah hanya menyampaikan aja. Hanya mengingatkan saja. Semua keputusan itu adalah, mohon maaf secara syariat, kaum sendiri. Dan kaum itu pasti terbelah menjadi dua hal ketika bi ayati mubayyinah iki disampaikan. Ada dua. Minhum man hadallah, golongan setitik bisa terima, tapi golongan banyak wa minhum man haqqat minal dhalalah, dia bersikukuh dengan pendapatnya, yaitu ada di jalur mohon maaf nurul iman saja. Niki kita harus paham, pertama kita itu cuman menyampaikan saja dan mengingatkan secara syariat. Tetapi secara hakikat Allah itu bertajali terhadap dirimu. Sebetulnya yang mengingatkan itu langsung Allah. Ini kalau sudah sampai pada ahad itu di situ. Enggak, bukan kita, Pak. Sebab kita makhluk itu hanya lapangannya Allah. Lapangan Allah. Dan buka cerita lan cerita Gusti Allah. Lah Gusti Allah bertajali terhadap diri kita, sesungguhnya Allah itu mengenalkan dirinya terhadap hambanya lewat jenengan. Ngaten lho. Ini prosesnya seperti itu. Satu. Nomor dua, kita harus tahu bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul dari diri jenengan, khususnya hal-hal yang berkenaan dengan biayati mubayyinah, itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Gusti Allah mengingatkan terhadap Muhammad dengan cara la yukadzibunaka. Mereka itu tidak mendustakan dirimu, tetapi mendustakan ayat-ayatnya. Iku supaya Muhammad iku kembali bahwasanya semua apa yang muncul dan timbul di dalam kaum, khususnya yang menolak, itu datangnya juga dari Allah. Aman pun ati sampean. Tapi sampean mboten saged di situ
proses awal itu mengatakan dari Allah. Karena ayatnya Allah mengatakan ketika saat Allah menguji pada kesetiaan kita, Allah mengutus nafsu atau iblis dengan membawa kesenangan nafsu masuk dalam diri kita, dan hati kita itu akhirnya berkhianat pada Allah. Akhirnya kita mengatakan penolakan iku sebab karena nafsunya sendiri. Gak apa-apa, iku proses. Nanti jenengan seiring berjalannya jenengan fastaqomu, sudah sering hati sampai iku memfungsikan zikir la ilaha illa anta wa ana sampai ke anak, yaitu zikir sirul asrar kefana'u zikri setiap saat dan waktu, maka jenengan mengki wis gak nyalah no nafsu, wis gak nyalah no iblis, wis enggak. Jenengan boleh kalau sing disalahke, sebab jenengan sudah yakin sumbernya penolakan atau penerimaan datangnya dari Allah. Wis nek kalau seperti ini berarti gak ono elek, gak ono api. Gak ada penolakan, gak ada penerimaan. Ing mungguh pandangan iman sampeyan yang sudah diahad. Lah, sama dengan sekarang. Rugi Pak. Kita itu gegeran karena paslon, rugi, estu rugi. Jenengan paslon siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 misalnya, rugi kita karena kefanatikan kita, rugi. Ruginya apa? Mohon maaf, iki bahasa tauhid lo ya, makanya bahasa tauhid wis kabeh ben kersane Gusti Allah. Sekarang yang terpenting adalah amankan ruhaniyahmu dari berbagai kondisi sikon yang terjadi di mata kita. Amankan. Piye carane ngamankan? Utamakanlah zikirmu terhadap Allah. Hanya itu. Utamakan. Urusan Allah mengke yang menjadikan siapa-siapa kabeh yo sumbernya dari, walaupun secara fisik, secara syariat kita mengatakan oh iku curang, oh iku gini-gini nakalan, udah semua sumbernya juga dari Allah. Kalau kita itu gegeran gara-gara beda paslon, lah niki engko akhiri gak nyaman ati awak dhewe. Gak nyaman. Wis, mohon maaf ya, kula mboten kampanye, cuman saya mengingatkan hati kita biar aman, sebab kondisi yang dihadapkan Allah di Indonesia ini seakan-akan banyak benturan-benturan. Biar gak ngefek ning ati sampean, biar gak ngefek, ben gak gampang nyalahno orang lain yang mengikuti paslon yang tidak sama dengan kita, ben gak gampang ngamuk-ngamuk hati. Sibukkanlah hatimu hanya berzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini Muhammad, sibukkan hatimu pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi dengan mengingatku. Artinya kabeh perkara sing muncul iku sangka Gusti Allah. Iki jenengan nek wis posisi hati jenengan paham dan mengamalkan sirul asrar kefana'u diri, baru bisa menerima Pak, baru saged. Kalau tidak mboten saged. Sebab ngeten iman yang ada di nurul iman dan iman yang ada di hakul iman, di situ Allah ada satu dinding yang tidak bisa ditembus.
Imannya kita yang ada di nurul iman itu adalah makhluk. Pada makhluk. Lah ini pada Allah, pada Rob. Ini perbedaan. Nurul iman kita, cahayanya iman itu kita beriman pada Tuhan kita sebatas nama dan sifat. Ini kita belum bisa membuktikan siapa sebetulnya Allah itu. Belum bisa. Sehingga iman kita disebut nurul iman itu karena iman kita masih tembung jari. Apa tembung jari itu bahasa Indonesianya apa? Nek tembung. Tembung katanya, ngono. Istilah. Ya wis tembung katanya, ngoten. Wis. Nggih, mohon maaf Pak. Kembali lagi keterbatasan saya dalam berbahasa Indonesia karena memang saya SD tidak lulus. Dimohon dimaklumi. Jenengan sing tahu tolong untuk dikasih tahu. Bon. Kita masih katanya. Iman masih katanya itu tidak bisa menjamin. Dalam satu kebenaran nggak bisa menjamin. Katanya. Walaupun itu benar loh Pak. Katanya itu benar. Dalam hati sampean imannya beda kalau jenengan sudah dihakul iman. Iman yang sudah membuktikan sendiri. Contoh. Tadi saya ditelepon pengurus dari Krian. Ning omah. Gus di sini hujannya lebat sekali. Berarti saya katanya. Padahal benar. Lah iman yang seperti saya masih katanya itu ada dua hal kemungkinan. Iya apa enggak? Belum bisa murni, belum bisa. Kecuali saya harus datang langsung ke Krian, Sidoarjo dan menyaksikan sendiri kelebatan hujan itu, maka iman yang seperti ini saya gatukkan terhadap kabar. Gatukkan ya Pak. Saya temukan dengan kabar itu sudah sinkron Pak. Dalam rohaniaku loh sinkron. Sinkron. Sama. Kita umat Islam, Tuhan kita mengapa Allah? Karena di Al-Quran. Dan Al-Quran ini disampaikan Kanjeng Nabi, wahyu Allah sekarang diteruskan oleh pengikut Kanjeng Nabi, tabi'in atau sering secara syariat kita sebut sebagai ulama, al-ulama warasatul anbiya. Dasarnya Quran. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya hei wong Islam, Tuhanku Tuhanmu adalah Allah. Percaya Quran. Percaya. Tapi kepercayaan kita belum bisa menjamin. Keimanan kita masih goyah Pak. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, besok akhir zaman umatku Islam itu luar biasa banyaknya. Tapi seperti buih di lautan. Diterak ombak ke utara, ya ke utara, ke selatan, ya ke selatan. Nggak bisa, tidak terombang-ambing, selalu terombang-ambing. Artinya apa Pak? Kita diombang-ambing dengan kondisi setiap saat dan waktu, hati kita itu gelisah. Nyun sewu tingkat kita rumah tangga, Gusti Allah ngadepkan sesuatu kondisi di mana kita nggak punya uang, nggak ada yang kita masak. Pada saat ini bagaimana kondisi hati kita? Pun gelisah, cari utangan dan lain sebagainya. Besok bayarnya anak-anak sekolah sekarang nggak ada. Gelisah gitu. Besok saya
menyodorkan melamar pekerjaan diterima atau tidak, si gelisah. Begitu kita alami Pak setiap saat dan waktu. Yang sudah kaya pasti masih gelisah. Gak mungkin wis aku cukup kayane sakmene ae, gak mungkin. Mesti kita dalam hati tidak ada rasa puas apa yang telah diberikan rizki Allah pada kita. Walaupun kita dikasih 100 masih kurang, 200 masih kurang. Itulah sifat basariah kita sebagai manusia, dan ini lazim dan rasio. Sehingga kita manakala sudah dikatakan orang yang kaya satu desa, itu nggak mungkin kita cukup sampai di sini, nggak mungkin. Mesti pingin lebih kaya. Karena apa? Karena kita masih takut, gelisah, kehilangan kekayaan. Khawatir sih, terombang ambing Pak. Akhirnya hitung-hitungan, dibuat gini, hitung-hitungan. Akhirnya tatkala ada orang yang utang terhadap kita, hitung-hitungan. Yang dikasihkan uang itu uang perempuan, bukan uang laki. 1.000 balik 1.200. Biasa. Tidak akan pernah puas Pak kita dengan kemewahan duniawi, yang nggak akan pernah puas. Nah, inilah bentuk keimanan kita telah diombang-ambingkan oleh nafsu lewat duniawiyah ini. Karena kita imannya pada Allah itu masih katanya, belum tahu sebetulnya Allah itu yang mana. Inilah yang kami maksud nyun sewu, diweneo melarat sugih, diweneo punya pangkat jabatan tidak sama saja, sama gelisah, sama khawatiri. Ya inilah yang dimaksud Rasulullah bagaikan buih di lautan. Sekarang hakul iman, iman sampan iku sudah benar. Inilah yang kata Rasul disebut ihsan. Iman yang bagaimana? Iman yang jenengan ini sudah tahu siapa yang jenengan saksikan melalui khobar yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Sekarang ulama-ulama sebagai penerus beliau. Akhirnya bahasa umat Islam, fa'buduh hadza siratum mustaqim. Ketika kau menyembah, ketika kau sudah mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, ya fa'buduh, sembahlah Dia. Ngoten, sembahlah Dia. Berarti bahasa nyembah niki kalau kita urai, kalau kita sarah, luar biasa luasnya Pak. Bahasa menyembah itu bisa kalanya memuja, memuji, bersaksi, melihat, bercinta, beriman, semuanya. Lah, dikatakan fa'buduh tatkala yang menyaksikan sudah ketemu siapa yang disaksikan. Laksana saya tadi, kabar sudah kuterima, saya meluncur ke Krian, akhirnya hujannya deras banget. Wes, iman yang seperti ini saya gadukkan terhadap kabar tadi, sinkron Pak, sinkron. Maka hatiku tidak bisa goyah, tidak bisa. Jenengan sama. Kalau sudah masuk di golongan apa yang dikatakan Allah dalam satu ayat,
tentang aulia. Ala inna aulia Allah. Ingatlah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu mempunyai sifat karakter di dalam hatinya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak mudah goyah, gak mudah khawatir, gak mudah takut dengan kondisi apapun. Karena beliau sibuk, hatinya itu bercinta, beriman, bersaksi terhadap sumbernya itu datangnya dari Allah. Sudah paham. Baik secara keilmuan, sainsnya, atau sistemnya, ataupun secara amilus sholihahnya, pemprakteknya. Akhirnya dia selalu bersaksi, melihat, bercinta, berkasih mesra hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sudah tidak nama, sudah tidak sifat, sudah tidak zat, tetapi aku. Di situ, Pak. Berarti tauhid sampean sudah sampai pada la ilaha illa anta wa ana dan ana. Pun beres urusan. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam hadisnya, sedikit pada zaman di mana akhir nanti golongan umatku itu sedikit sekali imannya yang hakul iman. Disebut ihsan. Nah, maksudnya seperti itu ayat ini. Nanti seiring dengan berjalannya hati jenengan selalu mengutamakan zikir setiap saat dan waktu, maka itu akan membentuk karakter hati sampai gak mudah menyalahkan orang lain, sekalipun pendapat inisiatif orang lain itu nggak sama dengan kita. Supaya Muhammad itu tidak terus-menerus diliputi kegelisahan, Muhammad ingat semuanya itu juga karena aku. Oleh sebab itu lihatlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lagi. Oleh karena itu sembahlah, ingatlah aku. Ingat aku. Berarti bahasa beliau itu bahasa ingat. Ingat itu bahasa sadar. Bahasa sadar adalah keakuan Allah. Inilah yang dimaksud zikir itu seperti itu, Bapak Ibu. Tinggal sekarang pertanyaannya terhadap diri kita masing-masing, khususnya yang sudah dibekali Allah dinu tauhid, sistem sains, ilmunya ini, tinggal pertanyaannya kita mau nggak mengamalkan, mempraktekkan ilmu itu. Ilmu itu disimpulkan sedawaya semua itu sumbernya dari Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tinggal kita praktek. Lah prakteknya juga begitu. Apakah seperti Rasulullah pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi, yang disebut malam yang panjang, terus hatinya ingat pada Allah? Nah, Bapak Ibu, 24 jam Allah kasih waktu kita untuk selalu ingat pada Allah. Ya gak mungkin kita langsung maksimal, gak mungkin. Kita butuh proses. Proses, entah itu berapa detik, entah itu berapa menit, entah itu berapa jam, begitulah seterusnya. Tapi ingat, Allah katakan dalam satu ayat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Bukan perkara ini langsung sampai mendapatkan titel maksum musyahadatul baqo, tidak.
kita harus terlebih dahulu melewati yang namanya proses mahfud atau proses jatuh bangun. Terus begitu. Makanya ada tanya, Gus bagaimana Kak saya ini kok sih jatuh? Hai. Ya udah, sing jatuh no dirimu lalai pada Allah ya siapa? Nah udah, gak usah jenengan iku mang di situ itu mohon maaf menyalahkan yang lain, gak usah. Karena sesungguhnya semua apa yang terjadi itu semata-mata datangnya dari Allah. Terus pertanyaan, kalau semuanya datangnya dari Allah berarti nggak salah orang yang bermaksiat, nggak salah orang yang ada di nurul iman. Nah gitu Pak nggih? Nggak salah, itu kan semua katanya Allah. Jenengan ini Pak, kalau betul-betul sudah dihakul iman, pasti gak nyalahno. Gak nyalahkan. Loh, dengan begitulah maka gelisah Muhammad Rasulullah ini hilang. Cuman pertanyaannya mengapa Allah kok menyesatkan hambanya yang dikehendaki? Jikalau Allah menyesatkan tidak ada satupun pertolongan yang bisa menolong. Satu sisi, mengapa Allah memberikan petunjuk hamba yang dikehendaki? Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, maka tidak ada satupun orang lain atau makhluk lain yang menyesatkan jenengan. Dijawab, berarti Gusti Allah gak adil. Kita sama-sama hambanya, kok satu sisi disesatkan, satu sisi diberi petunjuk. Lah ini Pak, kita proses. Semuanya hambanya Allah itu dikasih yang namanya keterangan-keterangan dinul haq lewat Rasulnya masing-masing. Mulai zaman Nabiullah Adam sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad, semuanya Rasul itu membawa itu untuk disampaikan terhadap kaum. Inilah jawabannya surat Al-Anbiya ayat 25. Satu-satunya ayat yang menegaskan bahwasanya seluruh Rasul itu menyampaikan dinul haq. Tauhid yang paling tinggi, la ilaha illa ana. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau jikalau Rasul itu tidak mengemban inti wahyu daripadaku. Apa? La ilaha illa ana. Ini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ini beliau-beliau menyampaikan maksudnya apa? Ana itu maksudnya apa? Lah beliau sampaikan, lah inilah letak di mana beliau itu sudah mentok cacian masyarakat di sini. Kalau masih la ilaha illa anta al-anbiya juga, itu sih rodok mending Pak. Tapi kalau sudah sampai ke anak, waduh, pun cara nggugah macan niku macan luwe Pak, macan turu digugah digudo langsung gereng ini. Tapi tetap wajib Rasul itu menyampaikan. Pun kontrak politiknya beliau-beliau pada Allah di situ. Maksudnya apa? Fa'budun, supaya hamba ini bisa betul-betul menyembah kepadanya. Ini menyembah kepada aku betul-betul. Ini Pak. Ngoten niku golongan kaum Khawarij. Khawarij itu dipelintir. La ilaha illa anta wa ana dipelintir Pak. Bagaimana umat manusia itu mengatakan itu sesat? Dipelintir Pak. Itu urusan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Nah, niki Bapak, memang gak oleh urusan zat Allah itu sampai aku iku jenengan
mikir mboten saged. Pedot jaringan otak sampai ini pedot Pak nek adik sampean pikir. Tapi maksudnya itu harus tempuknya, petuannya itu di hati, di ruhaninya. Sampai muncul ayat lagi. Muhammad, jangan kau bahas tentang rohku itu. Sebab roh itu urusan Tuhanmu. Manusia itu hanya diberikan hanya sekecil atau sedikit aja pengetahuan tentang roh. Artinya apa? Jikalau membahas ruhaniyah pada Allah berarti membahas tentang wujudnya Allah. Hati kita itu kok masih taholi? Nggak bisa. Nggak bisa. Kok merasa kita yang membahas? Memang benar nggak boleh. Nggak boleh. Hanya Allah yang membahas. Artinya Rasulullah duduknya di tajalli. Para utusan Allah ketika membahas itu duduknya ruhaniyah itu ditajal. Kalau ditajali berarti yang bahas siapa? Allah sendiri. Cuman saja Allah itu niki bahasa yang penuh dengan bijak Pak. Allah bertajali terhadap Muhammad. Allah mengizinkan meletakkan terhadap Muhammad untuk menyampaikan itu terhadap umat. Sama dengan syafaat. Allah bertajali terhadap Muhammad. Syafaat ini biar disampaikan terhadap umat. Gak jauh berbeda Pak. Dengan apa yang dilakukan oleh tukang kuli. Itu atas dasar pemborong bertajali terhadap tukang kuli, maka seakan-akan sing bisa bangun iku tukang kuli. Siapa sing bangun? Ya kae kuline kae. Buktinya sing nandangi ya kuli tukang yo. Ya coba saya kasih pertanyaan. Jikalau pemborong itu gak nyuruh tukang kuli, terjadi pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan gedong, hotel dan lain sebagainya, nggak mungkin. Sumbernya dari pemborong. Titik sudah. Artinya semua apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu sumbernya dari Allah. Ini Anda akan percaya kalau sumbernya dari Tuhannya, manakala dalam hatimu bersih dari perkara-perkara selain Allah. Wa yas'alunaka anir ruh. Memang benar ketika hambamu, umatmu bertanya tentang ruh, jawaban itu urusan Tuhanku, bukan urusanku. Karena makhluk. Artinya walaupun itu disampaikan lewat beliau Kanjeng Nabi, bukan perkaranya yang bisa menyampaikan sumbernya dari Kanjeng Nabi, enggak, dari Allahnya. Yang Allah itu selalu bersama Kanjeng Nabi. Ini yang mereka tidak faham. Akhirnya jatuhnya iman itu pada makhluk. Nah ini, oleh sebab itu maksud diantara dinu tauhid itu disampaikan di tengah umat supaya iman kita itu tidak berhenti di nurul iman pada makhluk, biar iman kita itu sampai pada Allah. Gak njoboto amantu billah wa minan nasi mayyakulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Iku lesan doang. Kalau kita duduk di nurul iman. Tapi ketahuilah wa mahum bimu'minin. Mereka itu ruhaniyah tidak beriman pada Allah dengan benar. Karena menghadapnya wajah ruh kita tidak wajah Allah, wajah dunia. Lho ngoten niki.
Padahal ini wajah tu wajia. Tapi mengapa wajah kita itu menghadap ke wajah makhluk? Estu Allahu Akbar sing penggaweane iku mau kita tani ya iling tanine. Ngadepe ati jenengan iku ya ilinge ati ya bab masalah tanine. Tergantung jenengan poksinya ada di mana secara fisik mesti masuk di dalam hati. Tapi lain kalau sudah hakul iman, walaupun secara jasmani jenengan iki sebagai petani, ruhaniyah sampean iku wajah tu wajia. Allah hidup yang menguasai situasi pertanian. Itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dadi jenengan nek sekarang masih di taraf mangkel, lamuno ajaran sampean dinu tauhid, sampean no terhadap istri, suami, anak kok ditolak, wis diamlah jalah. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan dirimu, tapi mendustakan ayati. Ayati sing didustakake karena mereka belum mengerti. Coba kalau dia sudah mengerti dan paham, aku yakin mendukung jenengan. Sampak-sampak dalam rumah tangga ada perceraian gara-gara beda iman. Satu imannya di nurul iman, yang satunya di hakul iman. Ini ada, sudah terjadi. Sudah terjadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebetulnya itu gak perlu. Kita harus sabar dulu. Karena semua itu ada proses. Apalagi kita sudah punya anak. Gitu? Kasihan anak, pertimbangan anak. Secara manusiawiah lho Pak ya. Pertimbangan anak. Bagaimana nanti anak dampak psikologisnya itu nanti bagaimana, kasihan. Wis gara-gara beto iman, sabar dulu. Nanti ada waktu, memangnya ada waktunya. Bila mana sampai mati kok si pancet, apa pancet nih? Masih tetap nggak sama, iku namanya geblake mbing. Wis ngoten mawon. Memang Gusti Allah seperti itu. Bukan perkaranya Allah itu gak adil Pak dengan adanya dua bendera. Enggak. Justru kunduduhake adile Allah. Artinya sami'na wa asoina, bagi mereka yang menolaknya. Maka Allah mengistidrat terhadap kita dikarenakan menolak hidayah yang disampaikan oleh para utusannya. Yaudah. Bukan perkaranya Allah itu, mohon maaf, tidak adil. Justru Gusti Allah itu lewat perbedaan dua bendera itu menunjukkan sifat adilnya Allah. Yang menolak sami'na wa asoina, ya ini dapatnya ya ini. Yang satunya sami'na wa atokna, ini dapatnya. Itulah kebijakan Allah yang banyak manusia tidak mengerti, akhirnya mengatakan Allah tidak adil. Padahal justru dilihat dari kedua sisi inilah sifat adilnya Allah. Dalam bahasa lain, sopo sing nandur ya iku sing ngunduh, atau siapa yang menanam dialah yang menuai. Itu Allah monggo nek kersa kuwi mlaku ngulon ya mlaku wong ngulon, mlaku ngetan silahkan mlaku ngetan. Artinya Bapak Ibu, secara hubungan hukum syariat kita itu dikasih pilihan oleh Allah dulu. Sebelum Allah menjatuhkan sifat pemaksaannya, Allah kasih pilihan dulu terhadap kita. Iki api, iki elek. Iki api, iki elek. Miturut pandangan menungso.
Menurut pandangan Allah ya belum tentu sing apik mesti apik, sing elek mesti elek. Wis dijelas nih sedaya. Akhirnya kita sendiri yang memutuskan. Makanya mengapa Allah dawuh la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran yang kau sampaikan yang isinya untuk membebaskan belenggunya hawa nafsu di dalam diri kita, jangan kau memaksakan diri, karena itu nggak ada paksa. Ya wis tugasmu mung nyampe noto innahu lakum nadhirum mubin, nyampe nata. Ojo ikut campur, gak seneng, sing gak nerima ojo. Tapi waktu itu sempat Kanjeng Nabi ku meh tergelincir dalam kesusahan itu. Akhirnya Allah ingatkan, fasabbih bismi rabbika. Muhammad, sucikan hatimu dari penuduhan itu datangnya dari makhluk, bentuknya menolak. Sucikan, biar kau hatimu itu mengingat sesungguhnya semua datangnya dari Allah. Dari Allah, berarti suci sudah. Makanya jenengan barangkali masih di zona ini termasuk Allah mengingatkan kita bahwasanya Dia menolak kita. Orang-orang yang menolak ajaran ini juga karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan ayat 33 Al-An'am adalah supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan saat orang dekat kita menolak dengan ajaran dinut tauhid ini. Satu. Nomor dua, ingatlah semua itu penuh dan butuh dengan proses, tidak bim salah bim. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun badhe nyuwun pemahaman nalika kula tasik berangkat pertama madosi dinul haq. Nggih. Kula manggi ustadznya. Nggih. Waktu niku kula dikengken nglampahi salat hajat 4 rakaat. Nggih. Di dalam rakaat dikengken maos kulhu ping selangkung setiap rakaat. Lan niku madhep niku menghadap ke timur. Niku maksud tujuane yo napa? Niku dalam keadaan sholat. Nggih. Keadaan sholat, sholat napa namine? Sholat hajat. Hajat harus menghadap ke timur. Dan ke dalam keadaan peteng niku. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Nomor kalih kula diparingi sholawat kan mau sholawat waosanipun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yang suruh bi amali wastaghfiru bi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemahamanipun ya napa niku? Ngoten nggih. Sampun? Nggih. Matur suwun. Niki termasuk proses ekstrim Pak nggih. Salate kongkon ngadep ekstrim lah, ekstrim. Padahal jenengan wong Indonesia lah ngoten nah. Kecuali wong barat. Wong barat karena Ka'bah ada dietan wajar. Wong jenengan iki wong timur. Mestinya secara syariat sholatnya menghadap ke barat, tapi malah diperintahkan ke timur. Bon, iki maksudnya piye? Bon, jikalau
orang yang jenengan datangi dan membimbing dan memberikan amalan tersebut, iku duduknya rohaniyahnya sudah di la ilaha illa anta wa ana. Mungguh beliau itu gak salah. Mohon maaf loh ya. Menurut hakikat, karena dia berpedoman bahwasanya fa'aina matuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Dia berkeyakinan wujudnya Allah itu tidak hanya ada di kulon, di barat, tapi juga di timur. Tapi makalah niki mohon maaf mboten saged diterima secara syariat, mboten saged. Tidak bisa. Aku yakin beliau itu sudah paham tentang masalah la ilaha illa anta wa ana. Tinggal pertanyaannya iya atau tidak. Sebab orang paham itu pertama adalah ilmu, kedua adalah laku. Tinggal pertanyaannya itu sebatas ilmu apa laku. Tapi yang jelas di mata syariat makalah pendapat itu berbagai mazhab apapun ditolak. Tapi secara hakikat lawang Allah wujudnya itu tidak hanya di barat, dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Mengapa harus surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas itu kalimahnya itu tidak ada yang muncul di dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas kita baca itu semuanya mengarahkan ke tunggal, ke Esa. Artinya mengapa ikhlas tidak ditampilkan nama? Karena al-a'malu mohon maaf, semua amaliyah iku suwarun qaimatun. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah secara fisik itu laksana patung. Lah patung tatkalanya tidak ada ruhnya ya gak bermanfaat. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Biar bermanfaat amaliyah itu diterima oleh Allah harus dikasih ruh. Lah ruhnya amal sholat itu tadi adalah ikhlas. Rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Kita makhluk wajib tidak merasa kalau kita yang melakukan. Itu baru ikhlas. Kalau kita makhluk masih merasa kita yang melakukan, maka jauh dari ikhlas, berarti akmal itu muspro. Akmal apapun muspro, alias tidak berguna sama sekali. Al-ikhlas. Jadi kita bisa masuk sampai pada ahad, itu prosesnya dari ikhlas. Ikhlas yang kumaksud penafian diri atas keakuan hamba yang melakukan, lalu muncul keakuan diri Allah yang melakukan. Inilah nafi isbat, inilah proses tahalli ke tajalli. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua apa tadi? Mike durung digedhekno volumene. Karena sholawat Pak. Oh sholawat. Oh nggih pun.
Apa sih sholawat itu? As-sholawah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sholawat iku identik menyimpan rahasia yang disebut syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Hafidhu ala sholawah. Sholawat itu jamak dari as-sholah, dari sholat. La sholat ay ad-du'a. Tergantung memaknai kita ad-du'a itu apa? Minta apa menghadap? Terserah. Sebab ad-du'a itu ada yang memaknai minta, ud'uni astajib lakum. Mintalah kau padaku, jikalau kau betul-betul mintanya padaku, maka fastajib, maka saya sembadani. Udah. Bahasa sembadani, Allah menyembadani, mengabulkan, itu kan setelah ada permintaan. Kalau Allah mengabulkan itu dasarnya karena ada permintaan, maka Allah tidak kuasa atas sifat kudrat dan irodahnya sendiri. Mestinya bahasa ad-du'a itu adalah menghadap. Otomatis prosesnya kan sholawat, terus sholat kan menghadap. Tergantung kita sholat menghadap pada siapa. Menghadap pada Allah yang sesungguhnya atau terhadap makhluk, itu terserah masing-masing. Bahasa saya ad-du'a itu saya artikan menghadap. Sebab orang mendapatkan sesuatu itu harus ada izin dari yang memiliki. Makanya secara syariat kita disuruh doa sekalipun kita belum bertemu siapa yang memiliki. Gak bisa bertemu, Pak. Gak bisa. Karena ada hijab di situ. Ada dinding yang tidak bisa ditembus. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang masalah air tawar dengan air asin. Ini sengaja saya menjadikan dinding yang tidak bisa ditembus antara air tawar dengan air asin. Itu artinya adalah dua iman antara nurul iman dengan hakul iman nggak sinkron. Kalau sama-sama duduk di tempatnya masing-masing, nggak sinkron. Orang syariat ketemu orang ahli hakikat, komunikasi, ngebabno masalah iman, udah nggak nyambung. Karena belum netral. Belum netral. Sama tentang masalah ad-du'a ini. Antara ahli syariat dengan ahli hakikat. Diartikan ad-du'a adalah meminta. Ud'uni don jalu osiro ni ingsun. Ingsun siapa? Allah. Artinya Anda sebelum mendapatkan apa yang diberikan Allah itu mestinya harus menemui yang punya. Etika loh Pak, kita ngomong etika. Selama ini kita nggak punya etika. Buktinya ketika kita mengharapkan sesuatu, meminta, hati ini menghadap makhluk yang berupa hajat yang kita minta.
Ini berarti kita nggak punya etika. Mestinya kita itu menghadap pada yang memiliki. Setelah itu baru Pak, atas dasar izin beliau radhiyatan mardiyah, maka fastajib lakum. Baru ayat fastajib lakum kalimat ini berlaku. Nek wis berlaku maka tidak ada hubungan antara fastajib dengan permintaan. Sebab jenengan nek wis ketemu Allah gak iso ngomong, Pak. Gak bisa mohon meminta apa yang kita minta, gak bisa. Karena apa? Karena yang kita minta bersifatkan makhluk. Sedangkan dikatakan bertemu kemakhlukannya sudah fana. Jadi gak nyambung. Gak nyambung. Jadi gak wani. Terus jenengan minta gak wani. Apa alasannya? Karena sudah fana. Justru kefanaan itulah yang mendatangkan fastajib itu di situ. Makanya pandangan hakikat Allah tidak ada pemberiannya itu dengan kaitannya dengan permintaan, nggak ada. Kalau Allah ada hubungan antara pemberian dengan permintaan, berarti Allah itu meleki. Nek gak dijaluk, gak diwenehi, ngaten kok nantinya terkesan seperti itu. Padahal nyun sewu, Pak. Kita bernapas gitu. Iku lho pemberian Allah sing gak sampai jaluk dikekno. Mata melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa mohon maaf, bisa berucap, organ-organ tubuh jenengan iki bisa fungsi. Iku lho gak sampai jaluk ditekakne. Lah wong gara-gara anake gak dadi tentara jaluk, gak dadi ngamuk. Nah, piro sih regane? Ayo. Saiki dibanding dengan Allah setiap saat dan waktu tanpa hitungan menggratiskan oksigen berupa napas yang kita dapatkan. Coba. Manusia tidak berpikir sampai di situ, Pak. Tukaran 1 jam gak napas dengan uang 1 miliar, jelas sampai gak mau. Gak mau. 1 jam gak oleh ambekan, diweni 1 miliar. Terus kanggo sampean niku gak manfaat 1 miliar itu. Nek gak percaya jajalo. Mbok sapa sing gelem ngekeki 1 miliar? Umpama iku saya yakin jenengan mboten mau lah, mboten mau. Tidak mau. Coba ayo dia angen-angen dari sisi ini. Lah, sholawat yang jenengan sampaikan tadi itu tidak terlepas dari syafaat pertolongan Allah. Pertolongan Allah dari 2 sisi. Ar-Rahman, yang sisi yang kedua Ar-Rahim. Lebih-lebih Ar-Rahim, syafaat Allah yang diberikan pada jenengan apakah berupa Ar-Rahman, apakah Ar-Rahim. Kalau konteksnya itu adalah mohon maaf, hakikat otomatis artinya menghadap tidak minta. Berarti inilah sinkron dengan syafaat pertolongan Allah. Sehingga kalau boleh saya jawab dengan proses jenengan bersolawat itu, inilah jawabannya. Hati sampean itu dimudahkan Allah menemukan ajaran dinut tauhid. Pun titik. Tidak secara isyarah, bahkan secara bil bayinat, bi ayatim mubayinat, dengan terang-terangan. Ini jawabannya kalau boleh. Jadi sholawat yang jenengan waos kalau wau secara hakikat itu adalah jenengan
terasa atau tidak terasa diarahkan dengan bahasa isyarah itu untuk masuk pada syafaatnya Allah yang bersifatkan ar-Rahim. Buktinya sekarang jenengan hati bisa nadai, mewadahi apa? Mewadahi dino tauhid ini. Enggak menolak. Inilah salah satu maksud daripada Ustadz jenengan dulu, kalau boleh saya katakan, jikalau duduknya sudah di la ilaha illa anta wa ana. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten, dalam perjalanan kula niki apakah tauhid la ilaha illa ana itu dinyatakan dalam kolbu? Saantawis ngoten mawon ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tauhid la ilaha illa ana itu diucapkan di kolbu? Ngeten Pak, secara syariat memang diucapkan, tapi maksudnya harus diamalkan. Maksud daripada la ilaha illa ana. Tapi jikalau itu diucapkan di hati dengan tulisan la ilaha illa ana, tidak dilarang. Cuman itu manakala hanya diucapkan secara lafaz atau kalimat, tidak bisa mendorong hati kita ke musyahadah. Bisanya mendorong hati jenengan ke musyahadah bertemu Allah, harus diamalkan maksudnya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku yang bagaimana? Ya aku hidup yang ada pada diri kita. Itulah yang bahasa tauhid secara syariat disebut Allah. Lah, untuk bisa sampai di situ, maka awalnya kita di dalam diri kita, aku diri kita makhluk muncul. Makanya mengapa di dalam tauhid itu ada proses tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli adalah proses di mana hati jenengan ini membersihkan keakuan diri makhluk yang segala-galanya. Iman kita masih merasa kita yang bisa melakukan. Ya ini kudu dibuang. Makanya mengapa dihadapkan la ilaha illa anta dulu, supaya kita ada rasa iman bahwasanya laisa kamisli syai'un itu dekat pada kita. Akhirnya muncullah mempraktekan la ilaha illa anta, cara mengamalkan maksudnya disebut dzikir sirul asrar. Akhirnya sampailah jenengan iki hakul basyirah fana'ud dzikri di situ. Ketika sudah bersih semua selain daripada laisa kamitsli syai'un dalam diri kita, maka muncullah kebenaran yang sejati yang disebut ahad, akunya Allah. Urusan itu diucap juga monggo, gak diucap ya monggo. Sebab syarat untuk bertemu Allah, yang Allah adalah wujudnya, itu cuma dua. Satu, fal ya'mal amalan sholihan. Harus terus sampai iku berzikir sirul asr setiap saat dan waktu, setiap napas jenengan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Harus meniadakan. Apa? Meniadakan itu Pak. Menghilangkan segala bentuk macam masyiwallah, perkara selain Allah, termasuk keakuan diri sebagai makhluk harus ditiadakan. Wala yusyrik, ojo sampai ada di dalam hatimu itu selain Allah. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan sampai di dalam hatimu itu ada dirimu makhluk.
apalagi dirimu, makhluk-makhluk selain dirimu. Jangan ada. Dalam hal apapun jangan ada. Kalau ini sudah tiada, maka keakuan Allah itu akan terjadi dalam dirimu. Itulah yang disebut tajalli. Iya. Ada lagi? Sampun? Ibu, ada Bu? Tidak ada? Bon. Sebelum kami tutup, ini bulan 2, berarti bulan 3 sudah nggak ada, ya. Bulan 3 masih ada lah. Puasanya itu tanggal 10. Untuk di wilayah Krian, di Perum niki bulan 3 itu libur karena kami fokus di pondok untuk memberikan bekal terhadap pemula. Di antara jenengan yang dasar tauhid belum mempelajari, kami mohon dengan sangat untuk mengikuti sekalipun itu lewat dari rumah. Kalau bisa, itu habis taraweh. Jikalau jenengan menetap di sana, nggih monggo sak kerso. Yang jelas kami sarankan bagi pemula yang belum sempat belajar dasar-dasar tauhid, mulai dari rukun iman, rukun Islam, sifat wajibnya Allah, sifat mukhal jaiznya Allah, dan lain sebagainya, kami mohon untuk mengikutinya sekalipun itu tidak bisa hadir di majelis, bisa lewat live kami langsung. Itu habis sholat taraweh. Jikalau jenengan pas pada waktu live nggak bisa, kuharap sampai ikuti siaran tundanya. Karena jenengan kerja misalnya nggak bisa, saya pulangnya jam 12 malam, yo nanti habis itu jenengan sampai sinaoni, sampai ikuti arahnya itu bagaimana. Pun niku mawon yang bisa kami sampaikan sekilas info terkait bulan puasa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang diberikan Allah ilmu pada malam hari ini. Estu harapan kita estu menjadi satu ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.